pagi semuanya, selamat bertemu dengan saya Ibu Fauzia Nur dalam mata pelajaran Sosiologi kelas 12. Ya, minggu yang lalu kita berbicara tentang teori-teori perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Hari ini kita belajar tentang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, buka buku paket halaman 18 sampai 26 ya. Jadi adapun tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial dari faktor internal dan eksternal. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Ya, untuk lebih lanjutnya, kita saksikan video berikut ini. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. 1. Faktor internal. A. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatannya. B. Penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dibedakan dalam pengertian invention dan discovery. Invention adalah proses menghasilkan suatu unsur kebudayaan baru dengan mengombinasi atau menyusun kembali unsur-unsur kebudayaan lama dalam masyarakat. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru. C. Pertentangan masyarakat atau konflik sosial. Pertentangan atau konflik merupakan salah satu sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. D. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Adanya revolusi atau pemberontakan dalam suatu negara akan menimbulkan perubahan. Contohnya, revolusi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan revolusi-revolusi besar yang terjadi di dunia. 2. Faktor eksternal. A. Lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Bencana alam seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, banjir bandang, angin topan, dan semacamnya mengakibatkan masyarakat harus pindah ke tempat tinggal yang baru. Mereka harus beradaptasi dengan keadaan alam baru yang menuntun perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatannya. B. Peperangan. Peperangan dengan negara lain dapat pula mengakibatkan terjadinya perubahan. Negara yang menang dalam peperangan biasanya akan memaksakan kebijakannya terhadap negara yang kalah. C. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Perubahan sosial juga disebabkan oleh pengaruh budaya masyarakat lain. Dalam hal ini, dua kebudayaan yang saling bertemu dan kebudayaan masyarakat lain memberikan pengaruhnya. Faktor pendorong perubahan sosial. 1. Kontak dengan budaya lain. A. Difusi antar masyarakat, yaitu penyebaran kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. B. Difusi antar masyarakat, yaitu penyebaran kebudayaan yang terjadi antara dua masyarakat atau lebih. Dua. Sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan formal yang maju pasti akan mengajarkan keanekaragaman, kemampuan memberikan nilai-nilai, mengajarkan cara berpikir yang ilmiah, dan berpikiran yang lebih objektif. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Menghargai hasil karya orang lain dijadikan sebagai pendorong perubahan sosial dan bisa jadi menyebabkan semakin banyaknya penemuan-penemuan baru. 4. Toleransi. Toleransi merupakan sikap menerima perbuatan-perbuatan yang dianggap menyimpang atau berbeda. Sikap ini penting sekali untuk ditanamkan sejak kecil. 5. Sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Sistem masyarakat yang terbuka memudahkan terjadinya perubahan sosial.
6. Penduduk yang heterogen. Penduduk yang beraneka ragam latar belakang akan mempermudah terjadinya pertentangan atau konflik. 7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Masyarakat yang tidak puas dengan kehidupan tertentu cenderung akan mengalami perubahan dibandingkan dengan masyarakat yang lebih cepat puas. 8. Orientasi ke masa depan. Masyarakat yang berorientasi ke masa depan dan mudah mempersiapkan perencanaan-perencanaan yang matang. 9. Adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Untuk memperbaiki taraf hidupnya, setiap individu harus berusaha, berikhtiar, bekerja keras, serta optimis agar hidupnya menjadi lebih sejahtera dan berubah ke arah yang lebih baik. Faktor penghambat perubahan sosial. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain menyebabkan suatu masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dapat disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang tertutup. 3. Sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. 4. Adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat, vested interest. Orang selalu mengidentifikasi dengan usaha dan jasa-jasanya. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Masyarakat khawatir ada unsur-unsur dari luar yang dapat menggoyahkan integrasi dan menimbulkan perubahan pada aspek-aspek tertentu di dalam masyarakat. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup, terutama yang datang dari barat. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, sebab usaha perubahan pada unsur-unsur rohania biasanya diartikan sebagai usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat. Kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging. Nilai bahwa pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin bisa diperbaiki kehidupannya. Sampailah kita pada kesimpulan hari ini tentang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Jadi faktor eksternal itu dan faktor internal. Faktor internal ada bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Kemudian penemuan-penemuan baru. Kemudian adanya konflik dan kemudian terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kalau faktor eksternal yang pertama itu ada lingkungan fisik di sekitar masyarakat. Kemudian pengaruh daripada budaya lain dan terjadinya peperangan. Kemudian faktor pendorong terjadinya perubahan sosial, yang pertama itu adanya kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain, toleransi, sikap yang terbuka, kemudian penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi saat sekarang ini, orientasi ke masa depan, dan adanya nilai bahwa hidup manusia itu harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya agar lebih baik lagi. Selanjutnya ada faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan iptek yang terlambat, kemudian adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat, sikap mengagungkan tradisi, rasa ketakutan akan terjadinya kegoyahan, prasangka terhadap hal-hal yang baru, kemudian hambatan ideologis, ada lagi kebiasaan yang sulit untuk dirubah, kemudian adanya pendapat bahwa nilai manusia itu pada hakikatnya buruk dan sulit untuk diperbaiki. Ya, jadi kita kembali ke Discord untuk dapat mendalami materi kita pada hari ini. Kemudian silakan kamu lihat tugasnya yang harus diselesaikan dan selamat pagi.